di Poci Ngabolang, tempat kita ngariung, ngobrol, ngawangun bersama kami, Ambar dan Aldi. Halo. Tapi kita nggak cuma berdua nih Ambar nih. Iya. Kita ada narasumber hebat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Betul. Langsung aja, kita ada kedatangan Dr. Hewan Indriantari. Halo. Dan Dr. Hewan Suprianto. Halo, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu, kita sebelum mulai. Oh iya, ini ada teh pocinya. Iya. Silahkan dicoba dulu. Siap. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, mungkin teman-teman Akang Teteh juga belum pada tahu nih Poci Ngabolang itu apa sih? Kita coba nih, kita tanya ke Dok Indriantari. Sebenarnya Poci Ngabolang tuh apa sih? Poci itu adalah Poci Ngabolang ya. Poci itu singkatan dari Pojok Bincang Strategis. Ngabolongnya itu adalah tempat kita ngariung, ngobrol, ngawangun. Idenya kita bikin ruang ngobrol santai seperti ini nih, seperti ini ya. Kita sambil minum, kemudian apalagi dari teh poci gitu ya. Terus obrolannya tetap berbobot. Harapan kita setiap pertemuan bisa lahir ide-ide segar dan solusi buat kita kerja kita ke depannya. Kenapa pakai poci? Ini nih poci nih ya. Karena poci itu simbol dari kebersamaan. Poci itu nggak pernah sendiri nih. Selalu ada cangkir-cangkirnya. Temennya. Iya, dan selalu isinya adalah air hangat. Jadi selalu berbagi kehangatan, berbagi gagasan, ide untuk membangun. Kegiatan ini bakal rutin ya. Nanti akan kita lakukan rutin. Kita adain, jadi jangan ragu buat ikut nimbrung, kasih pendapat atau sekedar berbagi cerita. Keren banget ya Kang Teteh ya ini. Semoga Poci Ngabolang ini ya akan terus ya nanti berkelanjutan ya Dok ya. Jadi kurang lebih nanti dari Poci Ngabolang ini kita ngobrol santai, ringan, yang isinya juga tapi tetap bermakna dan ngewangun gitu ya intinya. Nah karena ini perdana nih Dok, gimana kalau langsung aja mungkin ada seremonial lah ya, seremonial kita pembukaan gitu ya kegiatan ini dengan gaya santai aja, mangga Bu, mungkin dengan tagline-nya Poci atau seperti apa, mangga Bapak Ibu. Terima kasih, seneng banget akhirnya kita Dok ya bisa duduk bareng di sini perdana sebagai ngobrol bareng gitu ya. Iya. Seperti kata Ambar tadi, ngariung ngobrol ngawangun itu bukan sekedar tagline ya, tapi bisa menjadi kebiasaan baru. Kemudian setiap ngariung kita bisa ngobrol santai, kemudian bisa bercerita dengan ide-ide yang baru. Dan ini kita berharap dengan adanya seperti ini kita bisa jadi lebih produktif. Oke, kita mulai aja ya. Langsung kita resmiin Pak Aldi. Kang Aldi ya. Dan kita ngobrol perdana di Poci Ngabolang perdana. Cheers. Bismillah. Itu emang enak banget ya, anget gitu sambil ngumpul, sambil ngobrol. Iya, apalagi sekarang kan pagi langsung refresh, langsung seger gitu ya. Nah langsung aja nih, ini di volume pertama atau episode perdana ini kita itu kan sebelumnya mungkin kita kan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ya. Jadi yang akan kita bahas ke depannya tentunya terkait isu-isu dari pangan dan peternakan. Nah untuk episode perdana ini kita akan membahas tentang isu terkait dengan peternakan, yaitu penyakit hewan menular strategis dan zoonosis atau lebih sering disingkat ya PHMSZ. Oke. Nah, gimana nih Dok? Kalau kita ngomongin tentang PHMSZ ini, jadi itu tuh apa sih? Dan kenapa sih itu harus kita kendalikan atau harus kita bahas menjadi isu yang strategis tuh kenapa? Jadi gini dulu. Kan mungkin kalau kita di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ini mungkin sudah familiar ya dengan betul. Tapi mungkin Akang Teteh nih yang lagi nonton nih itu baru denger nih PHMSZ itu. Nah, coba dari dasarnya tuh gimana sih PHMSZ itu? Jadi PHMSZ
Itu dua. Jadi ada yang namanya PHMS, penyakit hewan menular strategis. Kemudian ada zoonosis, penyakit yang zoonosis. Ada penyakit yang sifatnya zoonosis bukan PHMS, tapi ada juga penyakit PHMS yang tidak zoonosis gitu. Jadi seperti itu. Jadi PHMS itu biasanya gini. Yang masuk kategori penyakit PHMS adalah penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan kematian banyak pada ternak. Kemudian menimbulkan kerugian ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah bisa mengganggu perdagangan. Karena biasanya kan komoditas peternakan itu untuk perdagangan gitu kan. Seperti itu. Kalau misalkan zoonosis, nah sekali lagi satu lagi penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu adalah penyakit-penyakit yang bisa menular baik dari hewan ke manusia atau dari manusia ke hewan. Seperti itu. Ada penyakit-penyakit yang seperti itu di hewan. Seperti itu. Jadi kenapa dikendalikan ya? Karena ada beberapa penyakit hewan yang bisa mengganggu keselamatan orang, gitu, keselamatan masyarakat, keselamatan manusia. Terus yang tadi PHMS kan bisa mengganggu perdagangan dan lain-lain. Seperti itulah secara garis besar. Kayaknya waktu lalu juga ada kayak video viral gitu ya Mbak Ria? Oh iya benar-benar di sosial media ya? Di sosial media tapi di Provinsi Bali ya kalau nggak salah ya? Di Provinsi Bali. Kayaknya yang rabies itu dok? Yang anak kasus rabies. kecil. Oh iya. Kan kalau itu kan di provinsi lain. Kalau di Jawa Barat sendiri itu PHMSZ-nya itu Kondisinya seperti gimana? apa sih? Gini, PHMSZ di Jawa Barat yang menjadi prioritas pengendalian itu kalau yang penyakit zoonosisnya yaitu penyakit rabies, penyakit antrak, penyakit brucellosis dan penyakit flu burung. Nah, kalau penyakit-penyakit yang itu yang jadi prioritas di kita. Dan alhamdulillah situasi di Jawa Barat untuk rabies ya terakhir itu kejadian kasusnya ya kapan ya Bia? 2020 di Kabupaten Bandung Barat waktu itu. Dan ya alhamdulillah sejak kita 5 tahun ini ya dengan pengendalian dengan didukung oleh Bu Sekdis nih di sini nih yang selalu support melobi ke gedung sate. Keren. Beliau nih yang selalu melobi ke gedung sate untuk menggolkan bagaimana kita mendapatkan vaksin, kemudian bagaimana pengendalian pendukungnya itu selalu didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Begitu. Oke, berarti ya Akang Teteh di rumah ternyata PHMSZ ini cukup kompleks ya. Nah tadi udah disinggung nih, sempat ada video viral tuh terkait rabies. Emang rabies itu termasuk PHMSZ ternyata ya. Nah di bulan September ini kebetulan itu ya bertepatan selalu diperingati dengan World Day Rabies gitu ya buat Akang Teteh. World Rabies Day. Oh ya makasih dok udah dikoreksi ya. Atau Hari Rabies Sedunia gitu ya dok ya. Nah itu tuh kalau Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 28 September. Oke, 28 September Akang Teteh tepatnya ternyata. Nah sebelum kita berdiskusi atau ngobrol santai lagi ke yang lainnya, kita ada video singkat dulu terkait rabies. Mangga silahkan disaksikan. Keluarga Putu Redika harus rela kehilangan putri tercintanya, Kadek Rizka Ariantini, 5 tahun 10 bulan karena positif rabies. Oke, itu tadi video singkat terkait rabies. Jadi sekarang kita akan bahas nih lebih dalam lagi terkait rabies itu gimana. Oke dok, sekarang mungkin Akang Teteh di rumah itu perlu lagi lah ya penjelasan. Mungkin secara ringan ya bahasanya mungkin ya. Jadi gitu. Jadi apa sih rabies itu dan kita bisa tertular tuh di mana aja gitu dok? Jadi gini, rabies itu biasanya si virusnya itu menyerang syaraf pusat. Syaraf pusat itu kalau syaraf di manusia atau di hewan tulang belakang itu kan syaraf pusat itu di otak sampai sumsum tulang belakang. Nah, si virus itu menuju ke sana pasti. Jadi kalau yang diserangnya itu adalah syaraf. Kalau beda dengan penyakit-penyakit yang lain ya. Kalau penyakit pencernaan biasanya kan di pencernaan atau di saluran darah, saluran pendarahan. Penyebaran kalau yang rabies itu penyebarannya pun jadi si virusnya tuh uniknya dia hanya
menjalar itu menuju sistem saraf pusat. Sistem saraf. Oh ya. Walaupun kena gigitannya dimanapun. Walaupun dimanapun, jadi di tangan dan kaki. segala macam, biasanya dia hanya menuju sistem saraf pusat, sistem saraf. Jadi gejala-gejalanya seperti tadi di video lah. Dan yang perlu menjadi perhatian buat kita bersama, rabies itu tidak ada obatnya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi hampir ketika si virus itu sudah mencapai otak, 99% bahkan 100%, yang 1%-nya takdir lah. Benar. Yang 99% itu hampir Tidak meninggal dunia. Itu tidak akan tertolong kalau misalkan sudah mencapai otak. Tapi ya itu, jadi bagaimana kita memanage, bagaimana kita menghimbau ke masyarakat ketika mereka sudah digigit atau bagaimana untuk segera dilakukan penanganan seperti itu. Karena resikonya besar. Risikonya besar. Resikonya besar. Dan sekeliling kita itu hewan-hewan yang bisa menularkan rabies seperti anjing, kucing, itu kan banyak ada berada di sekeliling kita dan itu menjadi hewan kesayangan buat Iya masyarakat. betul. Hewan-hewan yang dekat dengan kita gitu kan, tapi membawa risiko seperti itu. Iya. Nah, kalau dari hewan-hewan yang disebutkan tadi nih dok, kayak anjing, kucing gitu ya, ada musang juga gitu ya. Di sehari-hari mungkin Akang Teteh di rumah juga kan sering ketemu nih ya, tapi kan nggak semuanya kena rabies. Kita taunya kita bisa waspada, bisa aware ke diri kitanya itu ngelihat hewannya tuh yang seperti apa sih yang kena rabies gitu? Gejalanya. Hewan yang kena rabies paling mudah yaitu hewan ketika si hewan sudah kena rabies nih, dia sudah hilang kebiasaannya. Nah, jadi kalau misalkan keseharian kita kan kalau misalkan kita pelihara tuh kan tahulah dipanggil Blacky datang gitu kan, atau gimana gitu. Tapi ketika dia sudah hilang itu kita harus sudah mulai curiga. Jadi ketika atau gimana ya, ketika pagi-pagi dia harusnya jalan-jalan gitu keluar, tiba-tiba sembunyi di kolong gitu kan. Perilaku habitnya sudah berubah. Dan yang hewan rabies itu rata-rata dia takut pada sinar. Oh iya. Cahaya. Takut pada cahaya. Hindari. Dia selalu ada di hewan di tempat yang gelap gitu kan. Makanya yang jadi perhatian kita di perkampungan tuh kan ada rumah-rumah panggung tuh. Iya betul. Nah, itu tuh banyak yang kalau misalkan anjing dulu anjing tuh sembunyinya di kolom rumah panggung tuh. Seperti itu. Oke. Biasanya hipersalivasi. Nah, terus ada dia Maksudnya ludahnya berlebihan. karena dia kesulitan menelan. Iya. Mungkin itu tadi tentang rabies ya dok ya. Tapi mungkin Akang Teteh yang agak baik gimana? Yang bahaya, dia mengejar apapun yang bergerak. Nah, Jadi agresif mengejar apapun yang bergerak gitu. Jadi menggigit jadi akhirnya dia suka menggigit. Jangan kan yang rabies, yang sehat pun kalau ketemu dikejar. disangka mengajak bermain ya mungkin bagi mereka itu ya. Iya. Tapi dok, kalau di Jawa Barat sendiri nih kondisi rabies tuh seperti apa sih? Ya alhamdulillah. Ya tadi seperti saya sebutkan di awal, berkat Gutari nih salah satunya nih. Alhamdulillah sampai dengan sekarang kita sudah 4 tahun tidak ada kasus rabies di Jawa Barat. Terakhir di Kabupaten Bandung Barat. Ini yang kita jaga, yang kini yang kita pertahankan. Saya selalu wanti-wanti ke teman-teman di kabupaten kota untuk selalu melaporkan setiap kasus gigitan itu agar selalu dilaporkan. Karena awalnya pasti digigit. Iya pasti digigit. Pasti melalui gigitan. Kalau di Jawa Barat ya. Kalau di Jawa Barat itu biasanya melalui gigitan. Kasus-kasus yang dulu kita juga hadapi ya semuanya berawal dari gigitan. Nah, selain melaporkan, tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencuci luka yang digigit tadi sebanyak kurang lebih 15 menit ya dok ya, 15 menit dengan air mengalir dan sabun menggunakan atau deterjen Iya, gitu ya. iya. Itu untuk menghindarin tadi supaya virus tadi kita harapkan tidak sampai menyebar sampai ke otot Iya, betul. ke otak. Jadi melalui otot gitu ya, saraf-saraf itu ke otak.
kita hindarkan itu dengan cara tadi mencucinya dengan air mengalir dan menggunakan deterjen. Itu yang paling yang itu tindakan pertama yang harus dilakukan gitu Ketika digigit. Ya, ketika Nah, digigit. berbicara gigitan itu ada nggak sih misalnya kan ada yang dalam gigitannya, ada yang cuma sedikit. Nah, itu gimana tuh? Semuanya ada risiko. Ada risiko? Ada risiko semuanya, walaupun nggak dalam, digigit. tetap dicek. Iya, jadi virus itu gini. Kalau misalkan saya terangkan secara singkat aja, ketika kita digigit nih, Ya. kan di sini mungkin sarafnya nggak banyak. Iya. Si virus itu dia akan memperbanyak diri dulu. Nah, ketika dia memperbanyak diri, nah itu momen-momen seperti itu tadi yang tindakan oleh Bu Tari yang sebutkan harus dicuci Pertolongan luka. pertamanya. Karena apa si virus itu dia dinding virusnya itu mengandung kapsul yang mengandung jadi seperti selongsong kapsul yang bisa rusak oleh deterjen. Oh iya. Jadi seperti itu. Jadi hampir 70-80% itu biasanya rabies bisa dihindarkan dengan pencucian luka. Oke. Karena si virus itu akan memperbanyak diri Iya. di sekitar luka. Seperti itu. Oke. Dan efeknya itu nggak seketika, karena perjalanan itu jauh gitu ya, apalagi gigitannya jauh dari susunan saraf pusat, dia akan lama, tapi sewaktu-waktu akan timbullah gejala. Biasanya kalau kisarannya sekitar 3 3 bulan bulan. ya. 3 bulan. Berarti ya tadi itu dari obrolan-obrolan tadi berarti ternyata Jawa Barat ini belum bebas ya dok ya dari rabies ya? Kita belum ada pernyataan bebas dari Iya kementerian, betul. dari pemerintah. Itu lalu Tapi kita upayakan. iya upayanya apa aja nih dok? Upayanya selama ini ya tadi dengan Ya. vaksinasi, kemudian Ya. setiap gigitan harus terlaporkan, kemudian yang berikutnya adalah yang mungkin menjadi perhatian kita sama-sama adalah penanganan lalu lintas HPR, penanganan lalu lintas anjing. Oke. Karena Jawa Barat ini terkenal nih. Jawa Barat ini terkenal sebagai sumber hewan anjing untuk berburu ke Sumatera. Oh, supplier gitu. Suppliernya Sumatera itu Jawa Barat. Jadi Untuk berburu tapi ya. Artinya Iya. apa? Artinya kita punya populasi yang banyak Iya. yang harus kita handle, yang harus kita tangani. Ini yang menjadi perhatian kita. Yaitu jadi penataan lalu lintas ini yang sedang kita tata sehingga masyarakat juga tidak jadi bukan beban ya. Artinya tanggung jawab pengendalian rabies itu tidak hanya di pemerintah, tapi ada juga di masyarakat. Seperti itu. Dan tadi berbicara tentang vaksin, kalau rabies tuh divaksinnya tuh berapa kali sih dok? Selama ini untuk yang hewan 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali. Jadi pemilik kan, juga harus ada kesadaran ya. Ada kesadaran untuk memvaksinasi hewan kesayangannya. Jangan lupa tuh ya. Nah, Akang Teteh, ya. momen WRD nih, momen Iya, WRD betul, besok betul. nih. Banyak nih Pak di dinas-dinas yang melaksanakan vaksinasi secara massal. Gratis. Insya Allah gratis. Gratis Tanpa sih. dari pemerintah. Dan bukan hanya di dinas dok, teman-teman kita praktisi dokter hewan juga Ah, menyediakan. Oh, di Iya. klinik-klinik. Iya. Klinik-klinik Oke, hewan. berarti ini momentum ya Kang di Teteh di bulan rumah September ya. ini ya. Ya, Dok. dalam betul. rangka Oke, yang punya rabies hewan di- kesayangan bisa langsung datangi ya untuk mendapatkan vaksinasi rabies Vaksinasi gratis. Oke, Kang Teteh, dari obrolan santai barusan ternyata kesehatan hewan khususnya penyakit hewan menular strategis zoonosis itu ternyata hal yang sangat penting ya Pak Iya, Aldi betul ya. banget. Jadi kita nggak kerasa juga nih Gini, ngobrol santai. sayangilah hewan peliharaanmu dan sayangilah dirimu. Oh, Oke. quote-nya bagus banget. Quote-nya keren banget emang ya, Iya, betul. Bapak Ibu kita saat ini. Oke, disinilah Poci Ngabolang tadi itu kita bermain peran ya, Akang Teteh di rumah untuk kita saling ngariung, ngobrol dan ngewangun tadi ya, betul. ya. Karena dari awal sampai akhir tadi isinya insightful semua Betul ya. banget. Terkait PHMSZ gitu. Oke. Ya Baik. mungkin terima kasih mungkin ya untuk Dok Tari, Dok Supri sudah hadir di acara Poci Ngabolang ini. Tapi ya, Episode Tehnya boleh tambah nih. Enak soalnya tehnya nih. tunggu episode selanjutnya. oh iya nanti pasti kita ada Kang episode Teteh. selanjutnya ya. Nggak kerasa banget Nggak kerasa ya? waktu sudah sampai akhir acara. Iya. Jadi kita mungkin host dan narasumber mengucapkan terima kasih pada Akang Teteh yang sudah Atur menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga di channel kita ya. Kalau Oke. dan boleh juga nanti komen isu strategis apa
untuk mau episode dijadiin selanjutnya. Oke? ya topik ya. Ya, selanjutnya apa? Oke. Atur nuhun. Atur nuhun. Ayo, Bapak Ya. Ibu kita chat lagi nih. Oke. Sampai jumpa di episode Poci Ngabolang berikutnya. Ngariung, ngobrol, ngawur. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.